Halo semua, perkenalkan nama saya Agustin Pertagula dengan NIM 123490018. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang kegiatan praktikum minggu lalu, di mana dengan judul modulnya yaitu pengoperasian dasar silinder, single acting, dan double acting. Di sini saya akan menjelaskan ataupun mengulas kembali eh, hasil praktikum kemarin berdasarkan apa yang saya pelajari. Nah, tujuan praktikum sebelumnya kami eh, difokuskan untuk memahami prinsip kerja silinder, eh, pneumatik single acting, dan pneumatik yang double acting. Kemudian mengetahui kondisi dan aplikasi yang tepat untuk penggunaan silinder single acting dan double acting. Kemudian mempelajari cara mengoperasikan dan menghubungkan aktuator pneumatik dengan PLC sebagai sistem kendali. Jadi nanti di praktikum ini minggu lalu kami telah melakukan percobaan menggunakan uh, aplikasi CX untuk pemrograman PLC, di mana kami membuat rangkaian sederhana berupa push button untuk on off dari PLC-nya, untuk pneumatiknya, seperti itu. Kemudian, apa sih perbedaan dari silinder? Apa sih pengertian dari silinder single acting? Sebelum kita menjawab perbedaannya, kita pahami dulu apa itu single acting. Nah, berdasarkan pada gambar di sini, dapat kita lihat bahwa pneumatik ataupun silinder yang single acting ini memiliki spare atau pegas di dalamnya sebagai alat sebagai bagian untuk mengembalikan posisi mounting silindernya ke posisi semula. Jadi pada saat dimasukkan tegangan ataupun dimasukkan angin ke fitting silindernya, maka silinder akan bergerak menekan spare yang ada di dalam silindernya. Jadi dia hanya membutuhkan satu jalur apa namanya air pressure-nya, satu jalur air pressure-nya untuk memasukkan dan mengeluarkan udara. Nah, untuk pengertiannya di sini silinder single acting adalah aktuator pneumatik yang hanya bekerja dengan satu port udara bertekanan. Kemudian gerakan maju yaitu keluar piston dilakukan oleh tekanan udara. Kemudian gerakan balik mundur dikembalikan oleh pegas atau beban luar. Nah, kemudian ciri utamanya di sini lebih sederhana dan hemat udara dibanding dengan yang double acting. Hanya menghasilkan gaya penuh saat maju atau mundur yang mendorong udara, sedangkan saat balik oleh pegas lebih lama. Banyak digunakan untuk penjepit, penekan, atau mekanisme ejector. Nah, kemudian bagaimana dengan silinder yang double acting? Nah, dapat kita lihat di gambar bahwasanya input output dari fitting ataupun air pressure dari silindernya ada dua, ada input, ada output. Nah, di mana pada saat kita memasukkan udara, maka as dari silindernya akan bergerak maju dan kita uh, untuk angin yang dimasukkan maka silindernya akan bergerak mundur dan outnya nanti pada bagian fitting out kalau misalkan kita masukkan udara maka silindernya akan maju ke depan. Silinder double acting ini adalah aktuator pneumatik yang punya dua port udara bertekanan. Gerakan maju keluar piston dilakukan oleh udara bertekanan. Gerakan balik atau mundur juga dilakukan oleh udara bertekanan bukan pegas. Ciri utamanya yaitu gaya dorong kuat di kedua arah. Jadi nilai tekanan, gaya dorong pada
silinder double acting ini antara kedua sisi fittingnya itu sama. Jadi eh, kita memasukkan udara dan mengeluarkan udara ataupun menggerakkan maju dan mundurnya as silinder itu tekanannya sama. Ini biasanya konsumsi udaranya lebih banyak. Kemudian cocok untuk aplikasi yang butuh gerak bolak-balik terus-menerus, misalnya silinder penggerak, pintu otomatis, atau sistem handling material. Nah, kan kita bertanya-tanya nih, kalau misalkan single acting dan double acting itu biasanya dipakai di mana sih? Kalau single acting biasanya digunakan pada aplikasi yang hanya membutuhkan gerakan satu arah dengan dorongan udara bertekanan, sementara gerakan sebaliknya dibantu oleh pegas atau spare yang ada di dalam silindernya. Kemudian silinder ini juga cocok untuk mekanisme sederhana yang tidak memerlukan gaya besar secara terus-menerus seperti pada clamping, ejecting, positioning, atau lifting ringan. Dapat kita lihat pada gambar ini. Nah, kalau misalkan double acting itu biasanya digunakan di mana? Itu biasanya digunakan di sistem yang membutuhkan gerak bolak-balik yang sama kuatnya di kedua arah. Karena udara bertekanan digunakan baik untuk mendorong maupun untuk menarik piston. Nah, jadi sini sering diaplikasikan pada proses industri yang memerlukan kontrol gerakan yang berulang, stabil dan bertenaga. Misalnya dalam handling material ataupun pintu otomatis, mesin packing, crusher, and sistem robotik pick and place. Nah, kalau dari pick and place ini udah familiar sekali untuk pneumatik digunakan biasanya untuk mengambil dan letakkan barang seperti itu. Bagaimana sih pengoperasiannya kalau single dan double acting ini? Nah, di sini dapat kita lihat bahwasannya kita untuk pengoperasian silinder ataupun pneumatik itu biasanya kita menggunakan uh, alat bantu yang dinamakan dengan uh, solenoid valve ataupun valve. Jadi valve juga ada beberapa jenis. Kadang ada valve yang dua output dan ada valve yang satu output. Jadi valve ini fungsinya untuk apa sih? Dia fungsinya untuk mengubah ataupun menjadi switch jika misalnya kita menggunakan silinder atau pneumatik. Misalkan ada tombol push button di situ. Misalkan kalau kita klik push button ya, maka udara akan keluar. Kalau kita lepas lagi, udara akan masuk. Jadi hidrolik untuk single acting nanti ataupun asnya ini bisa bergerak maju. Misalkan kalau kita tekan, berarti udara masuk, berarti si asnya ini akan bergerak maju. Dan misalkan kita lepas, udaranya akan keluar dari valve-nya. Seperti itu. Tapi itu tergantung logik dari pemakaian kita juga. Begitu juga dengan double acting. Jadi kalau misalkan satu valve yang dua output itu, berarti dia bisa dipasang di kedua input-output silindernya. Dan pada saat angin masuk, berarti yang bagian input harus kita masukkan udara dan output harus kita keluarkan. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, pneumatik ke PLC. Nah, ini merupakan rangkaian pneumatik untuk PLC. Bagian kiri saat tombol tekan atau PB diberi arus lebih atau plus 24 volt. Coil relay atau K1 aktif sehingga menghubungkan arus ke solenoid Y. Solenoid ini menggerakkan katup 3/2 sehingga udara masuk ke silinder mendorong piston keluar. Bagian kanan ketika tombol dilepas, arus terputus, kemudian solenoid mati, katup kembali ke posisi semula. Udara keluar melalui port exhaust dan piston kembali ke posisi awal karena pegas silinder. Nah, ini merupakan salah satu rangkaian untuk PLC atau leader PLC yang akan nanti saya temukan menggunakan aplikasi
ataupun soket dari PLC yaitu CX1. Nah, di sini kita bisa melihat rangkaian sederhana. Di sini merupakan on dan ini valve. Berarti kalau ini kita matikan, anginnya tetap masuk tapi uh, apa? Uh, dia masih mengambil output dari valve-nya. PB on, PB off. Ini seperti switch ataupun boolean yang bisa dikatakan true and false. Jadi misalkan true dia on, kalau false dia mati, seperti itu. Program ladder PB on dan off untuk menghidupkan dan mematikan sistem pneumatik secara sederhana ya, untuk memberikan output pada valve supaya bisa membuka jalur udara ke silinder pneumatik. Nah, ini merupakan contoh rangkaian. Kalau kita lihat di sini, ini merupakan, kalau yang sebelah kiri ini merupakan rangkaian pneumatik yang single acting, karena inputannya cuma satu, ataupun air untuk fittingnya cuma satu. Kalau ini merupakan double acting karena fittingnya ada dua untuk masuk dan keluarnya udara. Nah, sekarang kita masuk ke rangkaian pada aplikasi CX1. Kita search di sini CXP. Pilih, kita buka exit. Nah, ini merupakan tampilan ataupun halaman awal pada CX Programmer. CX Programmer. Sekarang kita klik ini new sketch atau Ctrl N. Kita pilih jenis device dengan CPL1. Ini kita mau USB, ini settingnya. Ini langsung saya itu aja, saya skip, klik OK. Nanti di situ juga bisa kita berikan nama. Nah, kita ambil di sini yang namanya new kontak. Masukkan di sini, misalkan kita ikuti sesuai yang di praktikum. Nah, ini. Berarti 0,0 PB on. Oke. 0,00 enter, berarti sini PB on, enter. Nah, kita masukkan di sini lagi 100,00 oke, berarti ini output valve, output valve. Oke, di sini kita masukkan yang namanya closed contact. Di sini 0,01 0.01 enter, PB off, PB off, enter. Nah, di sini kita kasih boolean berupa outputnya ataupun LED lah, LED bukan boolean LED. Sini namanya apa ya? Coil. Kita masukkan 100, 00 enter, namanya output valve. Oke, seperti itu. Berarti kalau misalkan ini kita geser di sini, ini kita geser ke situ, kita kasih jembatan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah terhubung. Misalkan kita coba start PLC PT Integration, ini work online simulation. Nah, kita coba simulasinya. Nah, ini lagi itu. Nah, misalkan ini PB on. Misalkan kita kasih dia off. Kita kasih dia off. Kan 1 enter. Nah,
Jadi ini on, kalau udah on berarti valve outputnya juga keluar, dan untuk output valve-nya juga pada coilnya nyambung lah istilahnya. Berarti kalau kita di sini misalkan yang off-nya kasih true, nah dia mati. Berarti ini juga merupakan switch untuk kedua ini, untuk output valve dan output valve sebelah sini untuk coilnya. Nah misalkan kalau ini kita on, terus ini kita off. Nah, kalau bisa, karena dia dari PB on ini ke PB off, dia sudah mengeluarkan output ke valve-nya. Jadi ini juga tetap, walaupun true atau false, dia tetap true. Seperti itu. Jadi ini merupakan rangkaian sederhana yang dapat kita aplikasikan untuk program ke PLC. Di sini tadi saya pakai PLC 1 yang mereknya, kalau di lab kemarin tuh mereknya adalah PLC Omron. Ini merupakan rangkaian sederhana untuk pengoperasian silinder pneumatik pada rangkaian PLC ataupun menggunakan PLC. Seperti itu. Jadi kalau misalkan file ini udah itu, kini kita bisa save, kasih nama misalkan latihan 1. Jadi untuk penamanya juga tidak boleh menggunakan spasi. Jadi misalkan kalau mau kasih spasi, kasih underscore. Seperti itu. Save. Oke, jadi ini filenya udah ke save. Ini kalau misalkan mau kita pause, nah seperti ini. Di pause berarti kalau misalkan seperti ini. Seperti itu. Oke, ini bisa kita stop, bisa kita close untuk itunya. Sekarang kita masuk ke PPT-nya lagi. Nah, sedikit penjelasan dari saya untuk pneumatik yang single acting dan double acting, mana sih yang lebih efisien? Sebenarnya keduanya sama-sama efisien, tergantung dari kita memfungsikannya. Tapi yang lebih populer untuk industrial ataupun yang lebih modern lah, biasanya pneumatik double acting, karena keakurasiannya cukup presisi dan kita dapat mengontrol kedua arah. Jadi kita mendapatkan satu kelebihan dari dibandingkan silinder single acting. Di double acting ini biasanya digunakan untuk mesin-mesin yang harus bergerak bolak-balik dengan kecepatan ataupun tekanan yang presisi pada saat maju ataupun mundur. Kalau single acting ini kan dia pas anginnya dikeluarkan, spacernya langsung mendorong pistonnya. Jadi as dari silinder ini langsung masuk ke dalam ataupun keluar. Ini ada dua jenis, ada yang silinder masuknya dari belakang dan ada yang masuk dari depan. Kalau masuk dari depan, spacernya pas kita masukkan pasnya masuk. Tapi kalau dari ini seluler kita itu memasukkan pasnya maju, seperti itu. Ini biasa digunakan pada alat-alat ataupun engsel-engsel pintu yang ada pintu otomatis, seperti itu. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan tentang review ataupun pengulangan-ulang kembali dari saya tentang praktikum modul 2 pengoperasian dasar silinder single acting dan double acting. Kalau ada kesalahan dalam penyampaian saya ataupun yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, saya mohon maaf. Di sini saya juga belajar.
Jika ada saran boleh nanti disampaikan di link video ini ataupun di komentar. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih.